Jadi kita yang bahas Islam dulu. Kita tahu Islam kan, jadi Islam itu adalah sesuatu yang mulia, say. Nah, ketika Islam ini sudah menyentuh hati kita, maka Masya Allah ya, artinya kita sudah memikirkan hal apa yang harus kita lakukan ke depannya. Hal-hal yang besar untuk umat ini, karena kita melihat ya pejong-pejong Islam. Jadi makanya sih saya kalau misalkan memotivasi adik-adik itu untuk bagaimana membaca sejarah. Artinya ketika kita membaca sejarah dan betul-betul memaknai semua proses perjuangan Rasulullah dan para sahabat, Masya Allah sekali ya. Artinya ketika hati kita tidak merasa tergerak, lihat pengorbanan Rasulullah pada saat memperjuangkan Islam, ketika hati ini tidak tersentuh, maka hati kita itu garing gitu maksudnya. Karena saya ketika membaca sejarah-sejarah Rasulullah itu, walaupun masih proses belajar ke sana ya, saya juga masih proses belajar terkait dengan sejarah peradaban Islam. Jadi itu jadi sebenarnya kita harus bagaimana supaya kita mengetahui tentang perjuangan Islam. Nah, gimana sih sebenarnya dulu Islam sebelum datang ke Arab tuh, say? Jadi Islam sebelum datang ke Arab kan gimana itu pergaulannya orang-orang Arab itu kan, mengubur anak perempuannya hidup-hidup, terus bagaimana pergaulan bebas, dia tidak lagi menghargai bahwasanya ya, suami istri dan sebagainya. Perempuan itu dianggap sebagai pemuas nafsu saja. Nah, akhlaknya yang begitu brutal dan peperangan antara kabilah-kabilah itu sering terjadi. Nah, pada saat Islam datang di tengah-tengah kejahiliaan itu, Masya Allah sekali. Jadi disitulah dan turunlah Al-Quran. Rasulullah datang dengan membawa risalah kenabiannya. Disitulah wanita diangkat derajatnya, saya perempuan diangkat derajatnya. Nah, pada saat itu kita tahu Abu Bakar itu seperti apa. Nah, Islam yang mengangkat derajatnya sebagai manusia yang agung. Terus kita tahu Al-Fatih yang memenangkan Konstantinopel kan. Ya, jadi luar biasa sekali. Jadi Al-Fatih itu umur 15 tahun tertanam Islam ke dalam hatinya. Terus pada saat umur 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Terus seorang Bilal itu kan ya seorang budak yang mengenal Islam, lalu Islam mengangkat, maksudnya lalu diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia kedengaran sandalnya aja dikedengaran ke surga. Jadi Masya Allah Subhanahu Wa sekali ya. Jadi Islam sudah tersentuh di hati kita, maka hal-hal yang tidak bermanfaat itu pasti enggak lagi diperhitungkan. Kita pasti memikirkan hal-hal yang besar demi kemaslahatan umat aja. Kalau kita masih belum tuntas persoalan ini, nah ini yang harus dituntaskan. Bagaimana cara menuntaskannya? Persoalan pacaran ini, ya tentunya kan persoalan pacaran itu kan artinya bagaimana pacaran ini kan mendekatkan ke hawa nafsu tuh. Nah, kemarin kan ada yang bertanya tuh, walaupun di bolak-balik Al-Quran itu nggak ada kata larangan pacaran, Kak. Ya iya, maksudnya aku sampai ke nggak ada, emang nggak ada kata larangan pacaran itu, tapi yang adanya kan larangan jangan dekati zina. Nah, konsep zina itu seperti apa, say? Kan? Ya, konsep zina itu kan Seperti apa tuh? ya, kenapa Allah sangat melarang sekali terkait dengan pacaran itu yang itu tadi, bahwasanya ya zina itu seperti apa? Zina mata itu kalau memandang, ya kan? Zina hati ketika laki-laki udah ini, artinya rayuan kata ini romantisnya dan sebagainya. Terus apalagi zina tangan, artinya udah ada sentuhan-sentuhan dan sebagainya. Nah, itu yang harus dihindari. Kita perempuan sebenarnya semua yang ada dalam diri kita itu mengandung syahwat. Jadi kalau aku bawa materi harus tuntas ini persoalan ini, saya. Jadi aku kalau bawa materi persoalan akhlak itu harus, jadi semua yang ada dalam diri perempuan itu semua mengandung syahwat. Makanya kita dalam surah An-Nur kan, perempuan disuruh menutup aurat dengan baik, laki-laki disuruh menundukkan pandangannya supaya tidak ini, artinya menghindari itu. Nah, kita sudah memperlihatkan ke laki-laki, otomatis dia kenapa ada pemerkosaan di mana-mana terjadi ini, itu karena ya perempuannya juga, artinya ketika dia berpakaian dia tidak mampu menempatkan, oh saya ini seorang muslimah, saya ini seorang perempuan yang harus dilindungi. Maksudnya dilindungi ya memang harus dilindungi, ya nggak harus melindungi dulu itu ya. Ini kita orang beda, coba bedakan ketika ada yang perempuan yang berjalan gitu, terus dia satunya pakaiannya mungkin tertutup syar'i, yang satunya lagi yang
palopo kalau istilah saya, pamer maksudnya ini aurat-aurat kan, ya tentulah yang pasti yang laki-laki tuh maksudnya pasti dia nyarangnya ke yang ini. Paling kalau misalkan yang jaga betul-betul jaga hijabnya itu saya, ya assalamualaikum, itu cukup, itu aja. Dan itu saya, kalau saya mengatakan bahwasanya ketika kita sudah keluar rumah dan menutup aurat dengan baik, maka malaikat akan turun melindungi kita, insya Allah. Ya. Dan ini ya, jadi kekurangan kita itu, jadi semua yang kekurangannya perempuan itu saya gimana di pendengaran. Oh iya, kalau Pendengaran. contohnya. Ya, jadi kalau misalkan gini, kenapa kita disuruh menghindari hal yang seperti itu? Karena itu kita lemahnya ke pendengaran. Ketika kita misalkan awal-awal tuh ada laki-laki yang ingin dekat tuh, ya kan laki-laki kan gimana kalau dia menancapkan rayuan Pulau Kelapanya itu, waduh dahsyat kan. Nah gimana itu supaya itu, jadi kita jangan memberi ruang, memberi celah ke situ. Makanya kita itu dihindar. Karena misalkan pertama tuh diajak, misalkan diajak keluar, ntar besoknya di ini lagi, belum, besoknya lagi, dan selanjutnya digencer juga untuk ini, pasti kita lulu juga. Makanya yang harus menghindari itu ya itu tentu dengan keimanan kan, dan tentu harus ada ilmu. Nah kalau laki-laki itu kekurangannya itu, kelemahannya itu adalah pandangannya. Walaupun mungkin sudah ada istrinya atau sudah ada calonnya dan sebagainya, ketika melihat perempuan yang ini, pasti hatinya bergetar. Makanya itu hikmahnya itu di dalam surah An-Nur itu ayat 31, bagaimana laki-laki itu sehingga dia menundukkan pandangannya. Nah disitulah dia kelemahannya. Oh iya, ini nih agak menyimpang nih ya pertanyaannya. Ya nggak apa-apa. Pernah pacaran nggak sih? Iya, ya pernah. Maksudnya awal-awal itu kan ada yang namanya cinta-cinta monyet dan sebagainya. Kapan itu? Terakhir sih sebenarnya sudah lama banget ya, saya udah berpuluh-puluh tahun. Pas saya sudah hijrah gitu, tapi maksudnya gitu, aku sebenarnya orangnya cuek ya. Iya orangnya cuek. Nah mungkin pernah sih ke hilap, maksudnya hilap yang ya entahlah gimana angin hilap, tapi pada saat itu kembali lagi, oh ini nggak bener nih. Jadi alhamdulillah ikut proses perkadaran itu. Nah itulah yang mengubah saya, masya Allah. Itu juga yang saya syukuri ya, saya karena dulunya saya kalau persoalan penampilan pendaki, saya juga mendaki di sampai Latimojong dengan nggak berhijab. Oh dulu belum pakai hijab? Belum lah, nanti setelah kuliah pun selalu ditegur sama dosen dengan pakaian yang ya gitulah, maksudnya pakaiannya gitu, belum pakaiannya cuman pakai high heels. Maksudnya aku kan pede-pede aja orangnya, pakai high heels masuk ke kampus. Terus aku selalu ditegur dari dosen kalau masih mau masuk di mata kuliah saya jangan pakai pakaian yang seperti ini. Itu kan maksudnya mungkin nggak sopan ya menurut mereka. Aku pakai kerudungnya gini-gini aja, terus bajunya ya gitu, celananya celana jeans aja gitu. Nah pada saat itu aku ikut di perkadaran semester 3 ya kayak. Nah itu dulu awalnya kan aku nggak mau tuh, soalnya kan aku nggak mau ekstrim lagi gini, tapi Pak alhamdulillah mungkin Allah juga menggerakkan ya, hidayah. Ketika hidayah itu datang lalu disambut. Nah itulah pada saat di situ saya ikut perkadaran di situ. Nah sekarang nih mau tanya lagi. Aduh, jangan ini dong. Apa tuh say? Saat ini dalam keadaan ini, waktu ini, sekarang ini, ada yang dikagumin nggak? Ada yang disukai nggak? Tapi nggak dekat ya? Ya, ada yang kagum nggak? Ada sih ya. Ada. Saya kan, maksudnya orangnya gini saya. Aku nggak mudah kagum sama seseorang. Kayak lagu ya? Aku orangnya nggak mudah, apalagi jatuh cinta. Nggak baperan berarti? Hah? Nggak baperan. Aku orangnya nggak baperan. Hari gini baperan. Jadi aku orangnya nggak baperan, alhamdulillah. Maksudnya kalau persoalan kayak gitu, alhamdulillah. Dan nggak, apalagi mudah jatuh cinta, aku orangnya nggak mudah jatuh cinta. Tapi gimana tuh? Kan kagum. Iya kagum sih, kagum. Jadi aku ada kagum sama seseorang. Terus gimana? Nahan perasaan kagum? Ya. Jadi aku yang bener, aku ada kagum mungkin karena ketawaduan dia, kagum mungkin karena orientasinya akhirat,
kagum karena kecerdasannya dia, ya tentulah ya, jadi kagum karena itu. Tapi biarkan kekaguman ini menjadi rahasia aku dengan Allah. Jadi aku kan maksudnya kagum ya, nggak apa-apa. Jadi dalam Islam itu saya nggak rasa cinta itu atau perasaan kagum itu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak mengekspresikannya dengan untuk bentuk yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kagum sih oke, jadi nggak apa-apa. Kalau aku sih kagum ya silakan kagum aja. Tapi yang jelasnya biarkan kekaguman kita ini hanya Allah yang tahu. Iya. Tadi tuh dengar-dengar ada bahas tentang sedikit kata-kata cinta. Ada kan cinta? Iya kan? emang. Apa itu cinta sih sebenarnya? Cinta itu kan sebenarnya saya adalah sesuatu yang perasaan yang suci fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap manusia itu punya cinta. Iya, ketika kita nggak punya cinta berarti kita nggak normal dong, Say. Oh gitu. Iya, Kalau itu punya cinta manusiawi. nggak normal. Jadi itu manusiawi. Jadi jatuh cinta itu manusiawi. Cinta adalah fitrah saya. Jadi ada tuh dalam surah Ali Imran ya, ayat 14 kalau nggak salah. Bahwasanya dijadikannya rasa suka itu ya kepada istri-istri atau perempuan-perempuan, kepada anak-anaknya, kepada harta benda yang berbentuk perak dan emas, kepada ladang dan sebagainya. Perasaan itu manusiawi. Tempat kembali yang paling mulia itu adalah Allah. Jadi ketika jadi jatuh cinta itu wajar tuh, tapi kita nggak boleh melabrak tuh syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sih kayak gitu. Jadi kalau kagum sama seseorang ya aku kagum. Maksudnya saat ini mungkin aku kagum sama seseorang karena mungkin ketawaduannya dia, karena kesolehannya dia, ya aku kagum sih. Maksudnya kecerdasannya dia aku kagum. Tetapi aku hanya terkadang bilang gini, kalau mau mengagumi seseorang itu, mintalah kepada sang pemilik hati. Siapa sang pemilik hati itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa sih nggak apa-apa. Artinya kalau dia yang terbaik, didekatkan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bukan yang terbaik atau kita bukan yang terbaik untuk dia, pasti Allah menunjukkan jalan untuk kita. Apalagi kan ada tuh dalam ayatnya, Say, belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik menurut Allah, dan belum tentu apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk menurut Allah. Jadi intinya berjalan di muka bumi ini saja sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu